Selamat pagi, hari ini kita akan belajar matematika wajib tentang persamaan garis singgung ya. Oke, tapi pada modul kita Miss udah buat sebelumnya tentang nilai ekstrim ya, menentukan nilai stasioner. Jadi bisa dibaca-baca dulu, itu kalau ada yang kurang paham bisa tanya Miss, tapi kita lebih fokus ke persamaan garis singgung ya, karena untuk soal-soal lebih banyak ke persamaan garis singgung. Oke, langsung aja. Nah, itu persamaan garis singgung itu jika ada Y ya, jadi Y itu sama dengan Fx ya, jadi sama aja Fx itu sama dengan Y. Nah, disinggung oleh sebuah garis di titik x1, y1, maka M-nya itu sama dengan F aksen x. Apa sih M itu? Ya, M itu adalah gradien. Jadi gradien itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi ya, turunan pertama dari fungsi dan dimasukkan nilai sin x ya, turunan pertama dari fungsi dan nilai x nya dimasukin. Nah, terus siapa Y aksen? Y aksen itu ketika nilai x nya dimasukkan ke fungsi sebelum diturunkan, berarti si fx aja ya, berarti Y itu sama dengan dimasukkan nilai x ke fungsi yang pertama gitu. Nah, apa sih rumus persamaan garis singgung? Ya, persamaan garis singgung setelah kita tahu ya waktu SMP kita ada belajar, yaitu Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, di soal-soal banyak ada kata ordinat dan absis. Jadi ordinat itu adalah Y dan absis itu sama dengan X ya. Oke, untuk lebih paham kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini ada soal grafik fungsi fx ya, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 5 menyinggung garis G di x sama dengan min 1. Jadi kalau ada kata ini biasanya ada di soal ada lain, biasanya kata x nya diganti jadi absis ya. Nah, nanti menyinggung garis absis sama dengan min 1 gitu, berarti sama dengan x ya. Maka gradien garis G adalah, ini cuma cari gradien ya, berarti gradiennya turunan pertama, berarti turunan pertama si fungsi, turunkan berarti 2x dikurang 4. Nah, ini kan si gradien ya. Nah, tapi ingat, biar ada nilainya dimasukkan nilai si x yang tadi telah Miss bilang. Nah, x nya apa? Nilai x nya langsung diketahui di sini, berarti langsung aja 2 dikali min 1 dikurang 4, berarti min 2 kurang 4 sama dengan min 6. Dia cuma minta si gradiennya aja. Oke, jawabannya bola. Oke, lanjut kita. Oke, sebelumnya Miss tambahin soal ya. Ini kan si gradiennya min 6 ya, ini gradiennya min 6. Nah, kalau Miss tanya tambahinnya, tentukan PGS-nya atau persamaan garis singgungnya. Oke, rumusnya tadi apa? Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Oke, kita cek. Kita udah punya nilai X1 yang ini ya. Oke, jadi jangan salah masuk ya. Di X1 ya masuk nilainya. Nilai X dan Y ini adalah cuman rumusnya aja. Tapi ketika kita masukkan ke rumus, nilai si X yang dimasukkan ke X1 ya, dan nilai Y yang dimasukkan si X jadi si Y1. Oke, kita udah punya Y1, kita udah punya X1, dan juga kita udah punya si gradien yaitu min 6. Kita tinggal nyari si Y1. Y1 nya gimana? Ya, oke. Y1 nya itu fungsi fx ya. Ketika fungsinya itu dimasukkan nilai si x, apa fungsi fx nya? X kuadrat kurang 4x tambah 5. Tadi nilai si x nya berapa? Nilai x nya min 1, berarti min 1 kuadrat dikurang 4 kali min 1 ditambah 5, berarti 1 ditambah 4 ditambah 5 jadinya 10. Oke, kita udah punya si Y aksen, Y1, udah punya gradien dan juga punya nilai X1. Udah, masukkan rumus Y kurang Y1 MX kurang X1. Y kurang Y1 berapa? 10 sama dengan gradiennya min 6, masukkan rumus X dan X1 nya sama dengan min 1, jadi plus ya, min 1. Oke, berarti Y kurang 10 sama dengan min 6X kurang 6. Berarti Y tambah 6X tambah kurang ya,
dikurang 10 dikurang 6 jadi 4 sama dengan 0. Atau juga kita bisa buat jadi Y sama dengan 4 kurang 6x ya. Bisa gini, bisa gini. Udah persamaan garis singgungnya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini ada garis singgung pada parabola yang sejajar dengan garis ya. Jadi masih ingat nggak kalau apa artinya sejajar? Ya, kalau dia sejajar itu artinya gradiennya itu M1 sama dengan M2 kalau dia sejajar. Kalau dia tegak gimana? Ya, itu juga ada ya. Kalau tegak M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini pelajaran waktu SMP ya, tapi ini tegak. Tapi di soal kita pakai sejajar aja. Oke, langsung aja kita masukin. Dikasih tahu Y sama dengan X kuadrat ditambah 6 setengah X tambah 14 setengah. Nah, jadi kita untuk mencari persamaan garis singgung kita perlu Y1, kita perlu M, dan kita perlu X1. Nah, kita cari dulu si M ya, berarti M sama dengan turunannya. Turunannya sama dengan 2X tambah 6 setengah atau 2X tambah, ini kita ubah jadi pecahan biasa jadi 13 per 2. Oke, ini turunannya, turunan si aksen. Tapi kita kan nggak tahu nilai X-nya kan, jadi kita cari dulu nilai X-nya dengan cara menyamakan gradien dari kurva sama dengan gradien garis. Itu ya. Berarti kurvanya berapa tadi? Gradien kurvanya 2X tambah 13 per 2. Gradien garisnya yang mana? Ini gradien garisnya di sini. Ya. Bisa baca di modulnya ya, cara cari gradien. Ini X. Kita cari dulu X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti gradiennya sama dengan koefisien X per koefisien Y ada min. Berarti koefisien X siapa? Min 1. Koefisien Y min 2, jadi setengah. Oke. Berarti gradiennya adalah setengah. Berarti M kurva sama dengan M garis sama dengan 2X tambah 13 per 2 sama dengan setengah. Berarti 2X sama dengan setengah dikurang 13 per 2. Berarti 2X sama dengan min 12 per 2. Ini habis, tinggal sisa min 6 sama dengan X-nya min 3. Kita udah dapat X-nya sama dengan min 3. Nah, kita mau nyari siapa? Yang paling gampang si gradiennya. Gradien tadi mana gradien? Turun pertamanya mana? Turun pertamanya ini. Berarti 2 X-nya berapa? Min 3 tambah 13 per 2. Berarti 2 kali min 3 min 6 tambah 13 per 2. Ini min 6 kita bisa buat jadi min 12 per 2 ya, tambah 13 per 2 karena min 12 bagi 2 sama dengan 6. Min 12 tambah 13 sama dengan min 1 per 2. Inilah si gradiennya. Oke, ini gradiennya. Nampak ya? Oke. Nah, kita udah punya X1, kita udah punya gradien, tinggal mencari Y1. Biasanya dapat dari mana? Memasukkan nilai X-nya ke kurva ya, jangan salah, ke kurva bukan ke garis. Masukkan nilai X-nya ke kurva bukan ke garis ya, kurva bukan turunannya. Tadi kan untuk gradien turunan si kurva, tapi kalau untuk Y-nya si kurvanya. Berarti kita masukkan dulu X kuadrat tambah 6 setengah X tambah 14 setengah. Berapa X-nya? Min 3, berarti min 3 kuadrat tambah 6 setengah sama dengan 13 per 2 ya, 13 per 2 min 3 tambah 14 setengah. Min 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang ya, 13 kali 3 jadi 39 per 2 ditambah 14 kali 2 28 tambah 1 29 per 2. Maksud jadi min 9 dikurang 39 tambah 29 jadi min 10 per 2. Jadi 9 dikurang 5 sama dengan 4 hasilnya. Tinggal masukkan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y nya rumus
12 tambah 13/2 ini beda yang jadi setengah ya. Berarti X satunya siapa? X satunya min, jadi tambah 3. Berarti karena ada per 2 kita kali 2 aja biar nggak ada bentuk pecahan. Berarti jadi 2Y kurang 8 sama dengan X tambah 3. Maka 2Y X nya pindah ke kiri jadi min X, 8 nya jadi pindah ke kanan jadi 11. Oke, berarti kita tahu di option semuanya di kiri, berarti 2Y